Kemudian langkah yang harus diperhatikan di dalam menanam padi yaitu harus memilih padi yang berkualitas. Benih padi yang berkualitas merupakan hal yang penting jika kita ingin meningkatkan hasil budidaya padi. Saat ini di pasaran terdapat banyak varietas benih padi yang dapat Anda cocokkan dengan kondisi lahan serta permintaan pasar, teman-teman. Beberapa ciri dari beras varietas unggulan adalah: 1. Harus tahan terhadap serangan hama dan penyakit, toleran terhadap kondisi lingkungan, juga dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Saat direndam dengan larutan, benih tenggelam alias tidak mengapung, teman-teman. Kemudian langkah yang harus diperhatikan pula yaitu kegiatan di dalam membajak sawah, yang mana membajak sawah ini adalah kegiatan budidaya tanah dengan cara memutar tanah sehingga tanah menjadi halus dan mudah ditanam, teman-teman. Kemudian pembajakan sawah ini melalui beberapa proses, teman-teman, yaitu proses penggemburan dan juga proses penghalusan tanah. Proses penggemburan tanah saat ini masih menggunakan mesin, ada juga yang menggunakan sapi, teman-teman. Selanjutnya yaitu pencabutan benih padi, teman-teman. Pencabutan benih padi ini adalah sebuah metode pengambilan bibit padi dari tempat penyemaian padi. Kemudian pencabutan bibit padi ini biasanya dilakukan pada usia 14 sampai 25 hari setelah penyemaian, teman-teman. Pencabutan bibit padi yang siap tanam ini dilakukan dengan cara mengkocok-kocok di dalam air dengan tujuan lumpur atau tanah yang menempel di bibit dapat hilang dan bersih, teman-teman. Kemudian bibit yang sudah dicabut dan dicuci tadi dikumpulkan terus diikat sebelum dilakukan penanaman. Kemudian setelah semua persiapan sudah selesai, benih sudah ada di lahan, maka cara menanam padi yang baik ialah dengan ciri-ciri satu helai daunnya berjumlah 5 atau 6, teman-teman. Kemudian tingginya berkisar antara 22 sampai 25 cm per batang. Dan juga bibit padi yang baik biasanya batang bagian bawah besar dan keras serta terbebas dari serangan hama, teman-teman. Satu lubang tanaman hanya untuk 2 sampai 4 benih, teman-teman. Kemudian setelah bibit padi kita tanam, tentunya kita harus merawat dan memelihara tanaman padi dengan baik, teman-teman. Pada saat perawatan dibutuhkan ketelitian yang lebih, karena jika teman-teman ini lalai atau tidak berhati-hati maka hasil panen akan kurang memuaskan. Kemudian pertama yang harus kita lakukan yaitu penyiangan dalam 2 minggu sekali. Selanjutnya lakukan pengairan yang wajar supaya tidak kelebihan atau kekurangan air, teman-teman. Selain itu lakukan pemupukan setelah 7 sampai 15 hari dengan menggunakan pupuk urea dan TSP dengan 100 banding 50 per hektar, teman-teman. Pemupukan dilakukan setelah 25 sampai 30 hari dengan pupuk urea dan Posca dengan 50 banding 100 per hektar. Kemudian langkah yang harus kita perhatikan juga setelah pemupukan yaitu penyemprotan atau penyepraian hama yang biasanya meliputi walang sangit, belalang, wereng. Maka kita harus mempersiapkan bahan-bahan seperti perangsang dan juga pestisida, teman-teman. Untuk mengendalikan hama bisa digunakan pestisida yang kimia ataupun juga yang organik, teman-teman. Semuanya tergantung teman-teman semua, karena hasil dan kerja kita tergantung pada usaha yang kita lakukan, teman-teman. Oke teman-teman semuanya, bagi yang masih belum subscribe channel Zona Tani ini atau baru saja menemukan channel Zona Tani ini, saya mengharap pada teman-teman semua agar segera subscribe channel ini, karena tanpa subscribe dan bantuan teman-teman semua
mustahil channel ini bisa berkembang teman-teman. Dan saya doakan pada teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Saya doakan teman-teman yang sudah subscribe channel ini ditambah lagi rezekinya oleh Allah, dan juga ditambah pula kesehatannya. Keluarga teman-teman yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut pada proses yang terakhir, yaitu proses pemanenan. Ciri-ciri padi yang sudah siap dipanen yaitu daun telah mengering dan 95% gabah sudah berwarna kuning. Kemudian gabah mudah rontok apabila diremas dengan tangan teman-teman. Kadar air pada gabah bersisa 16-30%. Kemudian padi atau gabah yang sudah dipanen harus segera diletakkan pada tempat beralas terpal atau plastik teman-teman, agar padi yang rontok tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, untuk menghitung susut gabah basah menjadi kering, caranya adalah mengurangi berat gabah yang basah dengan berat gabah yang kering. Selisih ini kemudian dibagi dengan berat gabah basah, kemudian dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase susut. Adapun rumus untuk cara menghitung susut gabah yang basah menjadi gabah kering adalah sebagai berikut. Misalnya jika berat gabah basah adalah 100 kg dengan kadar air 25%, maka berat air dalam gabah tersebut adalah 25 kg. Maka berat gabah kering setelah proses pengeringan menjadi 86 kg dengan kadar air 14%. Kemudian untuk menghitung berapa kilogram beras yang dihasilkan dari 1 ton gabah, perlu diketahui dulu persentase beras dari gabah tersebut. Persentase beras dari gabah tergantung pada jenis varietas gabah, kondisi pertanian, serta teknik pengolahan gabah menjadi beras. Namun secara umum persentase beras yang dihasilkan dari gabah berkisar antara 60% hingga 70%. Oleh karena itu, untuk kasus ini jika diasumsikan bahwa persentase beras yang dihasilkan adalah 65%, maka 1 ton gabah akan menghasilkan 1 ton dikali 65%. Jadi gabah tersebut akan menghasilkan sebanyak 650 kg beras teman-teman. Namun perlu diingat bahwa persentase beras dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi dan faktor-faktor lain. Contoh salah satunya yaitu masalah varietas padinya. Masalahnya satu varietas padi berbeda dengan varietas padi yang lain. Oke teman-temanku semua, sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya doakan semoga kita semua selalu ditambahkan rizki dan juga kesehatan dari Allah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sukses teman-teman. Amin ya Rabbal alamin.